Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dia. Gimana kabarnya hari Selamat ini? sore. Alhamdulillah sehat. Hari ini kegiatan di sekolah tidak terlalu karena penilaian tengah semesternya kemarin sudah selesai. Jadi kita tinggal pengolahan nilai saja. Terus anak-anak juga baru kelas meeting kemarin karena habis penilaian tengah semester. Ya, ada terima rapotnya berarti Bu ya? Terima rapot Pot PTS. nanti ya, nggih, kalau di SMP itu meskipun penilaian tengah semester kita membuatkan hasil ke orang tua. Itu sebagai wujud nih karena orang tua itu paling senang Bu kalau dikasih rapot terus ada nilainya, ada nilai kognitifnya itu seolah-olah mereka lebih suka seperti itu. Oh, Jadi berarti setiap sama seperti terima rapot biasa ya Bu, orang tua yang ngambil gitu ya? Iya, orang tua yang mengambil nanti biasanya jeda dua minggu nanti kita melakukan memberikan hasil evaluasi anak-anak ke orang tua. Gitu. Ah, ya. Ya gimana Bu Dia, bisa ada yang bisa diceritakan tentang Eh, TKJ-nya? Iya Bu, mungkin suatu saat Bu Dini jalan-jalan ke daerah Limbangan ya, di ujung Kabupaten Kendal. Iya, Tapi luar biasa alhamdulillah Bu, daerahnya Bu, naik ke atas. eh, itu negeri di atas awan Bu. Kalau musim hujan sekitar bulan mulai November, Desember itu kita tidak lihat sekolahnya, lihatnya ada kabut. Dan pernah suatu saat di sana itu cuacanya sampai 23 derajat apa ya. Itu membeku, hampir kayak dindieng, Bu. Itu pernah di sana itu ketika musim penghujan. Ya, jadi kita meletakkan sesuatu di depan sekolah itu ya kayak mengembun kayak es itu. Eh, Daun itu kaku, Bu. Kaku, kayak Ya, timbul-timbul es ya. Itu, berarti daerahnya itu subur dong salah Bu ya? satu. Eh? Daerah subur. Hmm. Sebenarnya kalau dikatakan daerah subur, nggih, tidak. Ya subur karena memang cuacanya dingin. Hanya saja kondisi tanah di daerah Gondang itu tanah yang harus diolah, Bu. Jadi kalau tanahnya tidak diolah itu cepat mengeras. Jadi harus tetap Hmm. diolah. Jadi petani di sana itu tetap tidak kayak di daerah lereng Merapi. Kalau di daerah lereng Merapi mungkin karena keseringan mendapatkan abu vulkanik ya, jadi lebih subur di sana. Kalau di daerah Gondang saya mengajar itu suburnya karena memang diolah. Kalau tidak diolah, nggih, tidak produktif di sana. Hmm. Itu Iya, iya. berkaitan itu. Nah ini sedikit saya keluh kesah saya di sekolah kecil, di sekolah yang notabene adalah daerah perbatasan karena di sana itu dari letak geografisnya saja belakang sekolah itu sudah Kabupaten Semarang. Jadi Ya, kalau kita meletakkan satu kaki di Kabupaten Semarang, satu kaki di dari situ banyak sekali hambatan karena motivasi di sana untuk sekolah itu masih sangat-sangat rendah sekali. Itu yang pertama, Bu. Jadi untuk pertama kali saya di sana itu tidak ada anak yang mau sekolah SMP, Bu. ya. Di sana Oh, saya menemui itu, ya, dari 2 desa di sana itu hanya 2 keluarga yang sekolah sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Yang lain itu sampai SD, sampai SMP 1, 2. Itu kondisi itu sekitar 15 tahun yang lalu. Karena hmm. sekolah kami kan mungkin usianya belum terlalu apa nggih, lalu tuh sekitar 14 sampai 15 tahun yang lalu itu. Dan saya di sana pertama kali itu anak yang tak suruh sekolah. Ini saya bukan, kalau orang Jawa mengatakan babat alas itu Bu, usianya itu sudah 18 tahun. Jadi Hmm. mencari anak untuk diajak sekolah SMP. Makanya SMP saya dikatakan sebagai SMP Satap, itu satu atap dengan SD, ya. Hanya untuk menjembatani anak-anak yang mungkin karena jauh dari kota mau sekolah juga susah, makanya didirikan
SMP Sartap itu. Ya, di sini sampai sekarang Bu, sudah hampir 15 tahun saya di sana itu ternyata pemikiran masyarakatnya belum berubah, masih sama. Ya meskipun ada peningkatan hanya prosentasenya 10 atau 15% dari kesadaran belajar itu. Ketika ditanya orang tuanya itu, kenapa kok anaknya tidak mau sekolah atau tidak disekolahkan atau emang sekolah ke bapak ibu itu, pandangan mereka sekolah tinggi-tinggi buat apa? Toh nantinya juga sayur, toh nantinya juga kembali ke sawah dan sebagainya seperti itu. Dan Ya, itu orang tuanya Bu ya. sebenarnya, Mm-mm. iya, dan orang tuanya sendiri eh, apa nggak kesadaran untuk memberikan motivasi anak untuk melanjutkan ke tingkat SMA saja masih sedikit, Bu. Padahal kalau dilihat tingkat ekonomi, ya, saya pribadi yang tadinya hidup di kota, di perumahan, rumah itu kan kalau di perumahan ya seperti itu saja sudah layak, cukup Ya. deh lah. Iya. Dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sana itu, Bu, 90 derajat. Ya, saya melihat Besar-besar. rumah saya yang notabene di kota dengan rumah yang ada di desa itu 90 derajat, Bu. Mungkin malah ada yang 360 derajat nih. Jadi hampir tidak ada rumah jelek di sana, Bu. Motornya juga 4, mobilnya juga punya, terus rumahnya juga bagus-bagus, tapi ya itu tadi untuk mengeluarkan uang ibaratnya untuk anak sekolah itu mereka masih emannya Iya, tapi ya alah mau buat apa, nah itu herannya Bu. kan Jadi cuman sekarang Bu ya, zaman sekarang kok masih iya, ada orang yang tidak mau menyekolahkan anaknya gitu ya. iya, karena Maksudnya kan anggapan mereka ya itu TV banyak, informasi juga banyak, internet juga banyak gitu kan. ya, Eh, mereka kan tentunya tahu bahwa ini sudah zaman modern gitu ya. iya. Kalau kehidupan sosialnya itu sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau saya pas jalan-jalan karena kebetulan sekolah saya itu kan lingkupnya cuma di situ saja, Bu. Cuma Desa Gondang, terus Dusun Penggik, Nambangan, sama Beku, sama Pakis itu cuma 5. Jadi anak-anak itu ya rumahnya dari 5 yang ada di sekelumit itu saja. Nah, kalau ditanya pas ngobrol-ngobrol, pas kita jalan-jalan lah, mungkin kalau hari Sabtu itu kan kita jalan-jalan ke kampung-kampung, gitu. Itu sekolah juga ada jalan-jalan dan sebagainya. Kalau kita menghampiri orang tua, ya bilangnya seperti itu. Nanti, alah, nanti Kalau ketika anaknya anaknya sendiri sudah, gimana Bu? Tadi kan orang tuanya, kalau anaknya sendiri, hmm, anaknya juga kalau sama anaknya ya sendiri saja motivasi sekolahnya. eh, susah, Bu, kalau saya lihat. Di sana itu lebih cenderung mau jadi pedagang sayur. Kalau yang anak-anaknya itu. Ini di tahun ini, nggih, tahun ini saja, ketika kemarin saya lakukan survei ke anak-anak, nggih, sekedar untuk mengetahui motivasi mereka belajar dan sebagainya. Terus saya tanya satu-satu, nanti mau melanjutkan di mana, khususnya yang kelas 9, nggih, yang kelas 9 ini sekitar 60% itu tidak mau sekolah, mereka mau bertani, malah mau jualan sayur. Nah itu, karena memang, baru saya tanya, ketika kamu jualan sayur, ya itu nanti kan tidak usah mikir, Bu, tinggal pulaan, langsung dijual, dapat keuntungan, sampai rumah tinggal ngitung bati, lah seperti itu, Bu. Nah, kok kamu bisa berpikir seperti itu gimana? Itu tetangga saya yang sebelah itu sekarang sudah punya mobil, Bu, saya pengen punya mobil dengan jualan sayur. Itu hampir rata-rata seperti itu. Terus ada juga yang mereka itu di sana itu masih kental dengan budaya, Bu, budaya reok, budaya jaran kepang itu. Oh ya, Bu, ya. saya tidak usah Jadilan. mikir, saya tidak usah mikir, saya main reok aja semalam bisa dapat 200.000 ya, seperti itu. Pernah saya Ya. memberikan contoh itu. Nah, kalau kamu apa setiap malam ada yang nanggap. Mereka sebenarnya bisa berpikir tentang ekonomi, tetapi mikirnya instan apa ya, Bu?
mikir kalau saya main 200.000 tuh Bu, kalau sebulan itu saya main 15 kan sudah bisa dapat uang Bu, tanpa harus mikir katanya, tanpa harus sekolah. Berarti cuma joget-joget saja. Iya Bu. Ya, Jadi di kira-kira sana itu sebagai guru, Bu Dia punya solusi apa untuk memberikan motivasi kepada mereka? saya itu sering apa ya, memberikan gambaran ke anak-anak seperti ini. eh, saya suruh melihat yang ada di sekolah sendiri, di lingkungan sekolah sendiri itu kan ada Pak Bon yang tukang bersih-bersih sekolahan itu, ada TU juga Bu, ada TU, ada Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah. Saya sering melihat, mulai saya berikan kayak diagram itu, Pak Bon ki gajinya berapa cah? Saya bilang gitu. Ya, kalau gajinya Pak Bon mungkin sekitar 2 juta Bu. Ya, sudah 2 juta. Terus naik lagi, Pak Bon itu kan sekolahnya cuma SMP. Nah, kalau jadi TU, kira-kira SMP mau boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Ya, minimal apa? SMA atau SMK ya. Jadi kira-kira gajinya lebih tinggi nggak? Iya, Bu, lebih tinggi. Kerjanya dari Pak Bon ke TU lebih bersih mana, lebih enak mana, saya bilang gitu. Lebih enak TU-nya, Bu. Kan hadapnya komputer, nggak kotor-kotoran. Anak itu bisa berpikir kayak gitu, Bu. Nah, tapi gajinya lebih banyak mana, Cah? Ya lebih banyak TU-nya, Bu. Nah, terus saya naik lagi. Kalau Bapak Ibu guru coba, saya bilang gitu. Bapak Ibu guru enak ya Bu ya, ngajar tinggal nyuruh-nyuruh saja gitu, dapat gaji seperti itu. Sebenarnya mereka bisa berpikir seperti itu. Terus gajinya Pak Guru sama TU sama Pak Bon banyak mana? Saya kan bilang gitu. Ya banyak gurunya tuh Bu. Nah, itu dari situ sebenarnya saya pengen membuka wacana bagi anak-anak itu bahwasanya kalau orang sekolah itu ya memang manfaatnya banyak, dan ketika kita berada di dunia kerja memang ijazah itu mempengaruhi penghasilan kita. Nah, sementara kalau kalian itu jadi tukang sayur, ya seperti itu terus. Besok juga jadi tukang sayur. Terus saya juga jadi kasih gambaran. Kalau jadi tukang sayur, sudah tua, kira-kira kuat enggak saya? Ya enggak, Bu. Nah, itu kan juga kalian harus bisa berpikir ke situ, tapi tetap saja kembali lagi, Bu. Karena apa ya, mindsetnya itu masih nominal. Kalau saya melihat itu, nominal itu. Bahkan untuk ke dunia industri itu eh, apa nggih, belum belum begitu tertarik. Meskipun Ya. pernah saya berikan contoh dunia industri itu yang di pabrik itu. Kalau Antara kalau lewat orang tuanya, Bu, misalnya apa yang dilakukan sekolah untuk memotivasi orang tuanya, mungkin dari orang tuanya itu bisa memotivasi anaknya begitu, menggandeng anaknya. Apa yang dilakukan sekolah orang tuanya? itu biasanya kita sosialisasi itu ketika pengambilan rapot, Bu. Kalau di kelas 8 deh. Terus yang menekankan anak-anak untuk ke orang tuanya itu minta tolong ke orangnya, tolonglah di sekolah ke minimal SMA gitu lah. Itu ketika pengambilan ijazah, pengumuman kelulusan itu, pengambilan ijazah itu ya kita sudah menyampaikan ke orang tua. Bahkan saya suatu ketika saya itu pernah bilang seperti ini, Bu. Bapak kan saat niki petani, masuk pengen putranya jadi petani, harusnya pengen jadi juragan tani Pak, ampun jadi petani, jadi ada kenaikan sedikit kalau ngotot. Iya. Juga ketika bapaknya yang di sana ada ternak bebek itu, kan ada yang karang di desa Ibu ya, ada ternak bebek itu, Ya. saya juga bilang gitu, kalau sekarang bapak itu peternak bebek, terus bapak juga pangon sendiri bebeknya, ya harusnya putranya pengennya jadi juragan ternak, jangan sampai sama dengan bapak. Saya juga memberikan motivasinya seperti itu. Terus saya memberikan contoh-contoh dua keluarga itu yang notabene adalah karena memang itu dulu kepala sekolah, cikal bakalnya itu ternyata kan bisa jadi kepala desa. Hmm. Putra-putranya semuanya bekerja di kantor seperti itu. Tapi ya itulah seolah-olah mereka ketika apa ya Bu ya, kalau mengeluarkan uang untuk pendidikan itu ya rasanya abot Bu. Rasanya abot banget. Tapi nek mengeluarkan uang untuk jajan,
Nah, karena saya lihat anak-anak itu jajan setiap hari itu, Masya Allah, uang sakunya itu sampai 20.000. Bahkan kemarin itu saya lihat itu, kok kamu punya uang banyak? Itu, ya itu, karena pulang sekolah saya kerja macul, Bu. Itu dapat uang. Jadi Dapat mereka bisa uang ya, uang saku sudah itu. macul aja udah Heeh, bangga gitu ya. iya, Mungkin seperti Bu, itu. Kamu dari pihak sekolah mungkin bisa mengarahkan itu insinyur-insinyur pertanian, sarjana-sarjana pertanian itu kan juga eee, dari pertanian juga, tapi mereka pendidikannya tinggi gitu ya. Kayak ya itu, negara-negara Jepang walaupun itu pedesaan, tapi pedesaannya tuh pedesaan yang teknologinya maju gitu ya mungkin diarahkan. iya Bu. Itu kan Bu, kita pernah menayangkan itu pada saat harga cabai itu sampai 100.000 lebih itu loh, ya. Kemarin itu Heeh, kan ada masa iya itu, ya. Harga cabai sampai ratusan ribu itu kita ambil, saya sendiri, ya. Motivasi anak itu seperti ini. Kamu tahu enggak, orang yang paling kaya, orang yang paling mendapatkan keuntungan ini ternyata adalah seorang mahasiswa UGM yang jurusannya pertanian. Nah itu kebetulan di situ kan ada YouTube-nya itu, Bu. Nah, saya berikan contoh seperti itu. Ternyata itu kan sekolah itu, dia seorang insinyur pertanian dari UGM, belum notabene belum lulus kan waktu itu yang iya lagi tenar itu. Nah, ternyata kan menghasilkan sekian ratus juta, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di desanya. Lah, Bu Diah juga pengennya seperti itu, kalian itu meskipun kalian bertani, tapi pertanian kalian itu bukan pertanian yang hanya mencangkul, kalian sendiri iya, yang mencangkul itu tidak, tapi lebih kalian modern yang lagi. justru kalian yang menggerakkan supaya pertanian di sini itu lebih maju. Itu nggih, kembali lagi sih Bu, ya mungkin pelan-pelan nggih, satu dua anak. Kemarin dari survei kemarin itu ada sih beberapa anak yang sudah melanjutkan ke tingkat SMA maupun SMK itu. Iya, Oke. Semoga saja nanti semakin bertambah ke sini minat-minat iya, anak itu. Saya pengennya juga, eh, kan tidak selamanya Bapak Ibu guru itu di sana, karena di tempat saya itu kan juga Bapak Ibu gurunya jauh semuanya, Bu. iya, itu PNS butuh saja iya, jarang yang mau ditempatkan di SMP Satap itu, jarang sekali yang mau kepala sekolah iya. ditempatkan di sana, ya paling Tapi bertambah ya satu. luar biasa Bu Dia bukan orang situ asli atau guru-guru teman-temannya Bu Dia bukan orang situ asli tapi punya motivasi tinggi untuk memajukan anak-anak di desa terpencil seperti itu. Tapi memang harus kerjasama semuanya Bu, dari mulai orang tua, guru, Iya, sama anak-anak itu bersinergi warga nggih. semuanya. Ya warga juga ya bersinergi untuk Nggih. ayo sekolah gitu. Nggih. Nggih, cuman nggih, ini yang lagi yang lagi apa nggih? Yang lagi saya bukan membuat percontohan sebenarnya, Bu. Cuman ini dari bonnya yang tukang bersih-bersih itu, karena kebetulan kita sekolah Satap, nggih, lagi mencoba membuka mata orang tua dan juga anak-anak itu kan. Ternyata Pak Bon ini kan ayo ndang sekolah, ayo ndang sekolah, ayo ndang sekolah SMA, ayo ndang ikut paket. Tapi Kan di nanti situ ada SMA enggak, Bu? nggak ada kalau SMA. Nggak ada Ada yang harus keluar desa ya, Bu ya? wah, lumayan sih, Bu. Sebenarnya ada apa nih? Kalau ke ya ndak jauh banget sih, paling cuma 10 kilo. Kalau Iya. dari tempat itu ke SMA itu kan nggih, kurang lebihnya 10 kilo. Kalau kilometernya nggih. Ya, cuman karena lewatnya itu kan hutan, ya kan alas itu. Jadi Iya. kayaknya sana naik turun ya kan, di pegunungan kan seperti itu. Kalau enggak, jadi ya memang susah, Bu. Kalau apalagi sekolah SMA sekarang kan sampai jam 4 itu. Jadi kalau anak-anak nggak ngekos nggih, mungkin anak pernah kejadian itu nggih, di apa nggih? Di palak di tengah jalan itu karena pulang itu maghrib. Jadi hal-hal kecil sedikit itu saja sudah
apa ya, mengendorkan mereka untuk sekolahnya sampai ke SMA itu, jadi itu Bu. Ya, Minta doa PRI, restunya saja nggih. guru-gurunya Dan juga harus eh, semangat untuk memotivasi anaknya. Setelah lulus dari sini, kamu harus, nah, terutama yang kelas 9 mungkin Bu ya, perlu dimotivasi. Ya, iya. ojo mandek ngono. Terus sekolah gitu ya. Yang kelas 9 ya. Iya, karena memang kalau tidak sekolah itu paling nanti 1 tahun, 2 tahun mereka sudah nikah, Bu. Nah, ya. Eh, 1 tahun, 2 tahun itu sudah nikah. Bahkan sekarang itu saya sudah mengajar anak dari murid saya. Nah, itu yang jadi. Kalau menurut saya itu teman saya itu yang TU itu, nah, jadi teman saya TU belum nikah itu sudah mengajar. Di situ sudah anak yang sama-sama seusia, ternyata anaknya sudah sekolah di situ, sudah kelas 3. Padahal dia belum menikah, usianya ya masih 28-an sih, 28, 29. Tapi ternyata orang-orang di sekitarnya loh, ini anaknya yang dulu satu kelas, ternyata sekarang sudah sampai kelas 3, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Ya, anaknya lagi enggak seperti itu, Bu ya. nah, itu. Bisa Doanya semoga bisanya lebih anak-anaknya tinggi tidak lagi. seperti Ya, itu. baik Bu Dia, terima kasih atas perbincangannya ini ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan saya dan mudah-mudahan juga memotivasi Bu Dia untuk terus berjuang untuk anak-anaknya gitu ya. Ya, terima Ya. kasih. Jadi terima Oke. kasih Bu Dini mendengarkan keluh kesah saya sebagai seorang guru di sekolah Satap, nggih. Sekolah pinggiran, sangat-sangat pinggir sekali karena perbatasan. Mungkin ini kalau di luar Jawa sudah daerah apa ya Bu ya? Yang 3T itu nggih. Tapi karena Ya, kita masih di Jawa jadi tidak termasuk daerah 3T. Nggih. oke. Makasih ya Cukup Bu sekian Dini ya ya. Bu Dia ya, nggih, nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.